Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait implikasi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa terhadap pemerintah desa. Sebelum memasuki topik, maka perkenalan terlebih dahulu. Saya Iqbal Alif Abdillah. Saya Hanifah Alia Hidayah. Saya Intan Dwi Sukawati. Saya Cindy Aulia Nur Aziza. Saya Vicensia Syafila Prayadin. Oke, langsung saja memasuki topik. Jurnal ini menjeru pada topik etika dan hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia, khususnya mengenai penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa. Jurnal ini juga membahas pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa, serta konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peran desa dalam konteks pemerintahan daerah dan sumber daya alam yang ada di wilayah desa. Yang kedua ada kronologis latar belakang permasalahan. Terdapat beberapa kronologis dalam jurnal ini sebagai berikut. Yang pertama, alokasi dana desa diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana setidaknya 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten harus dialokasikan untuk desa. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua, meskipun ada peraturan yang jelas, dalam praktiknya banyak kepala desa dan perangkat desa yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Mereka seringkali mengelola alokasi dana desa dengan cara yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Yang ketiga, terdapat laporan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini mencakup tindakan korupsi, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya yang keempat, penyalahgunaan alokasi dana desa berdampak negatif seperti merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin desa mereka. Yang kelima, pemerintah menyadari bahwa praktik korupsi dan pungutan liar dalam pengelolaan dana desa dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan membentuk berbagai peraturan, lembaga, dan komisi untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Yang keenam, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan oknum kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam penyalahgunaan alokasi dana desa kepada aparat penegak hukum. Ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa. Yang ketujuh, adanya urgensi dalam penelitian mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyalahgunaan alokasi dana desa serta untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan keuangan desa di masa depan. Kronologis latar belakang ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana permasalahan penyalahgunaan alokasi dana desa muncul, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat dan pemerintahan desa. Selanjutnya, pembahasan analisis dengan teori. Pembahasan analisis dengan teori yang terdapat dalam jurnal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, teori pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Kepala desa dan perangkat desa sebagai pengelola dana harus mematuhi rencana anggaran biaya yang telah disusun dan disetujui oleh masyarakat. Yang kedua, teori korupsi. Penyalahgunaan alokasi dana desa dapat dianalisis melalui teori korupsi yang menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika individu dalam posisi kekuasaan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, kepala desa yang tidak mematuhi aturan dan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Lalu yang ketiga, teori akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketika kepala desa tidak transparan dalam
penggunaan dana, maka akuntabilitasnya dipertanyakan, yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Lalu yang keempat, teori partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Lalu yang kelima, teori sanksi dan penegakan hukum. Dalam konteks penyalahgunaan alokasi dana desa, teori ini menjelaskan bahwa adanya sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten dapat menjadi deterrent effect atau efek jera bagi para pelaku korupsi. Sanksi administratif dan pidana yang diterapkan kepada kepala desa yang menyalahgunakan wewenangnya diharapkan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. 6. Teori implikasi sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan alokasi dana desa tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa etika dana desa disalahgunakan, maka pembangunan desa akan terhambat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Rekomendasi untuk perbaikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengolahan dana desa. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi kepala desa dan perangkat desa mengenai pengolahan keuangan yang baik juga sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan di masa yang akan mendatang. Pembahasan analisis ini mengaitkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penyalahgunaan alokasi dana desa, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak dari tindakan tersebut. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, yang pertama, kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana desa, dan dapat mendelegasikan sebagai kewenangan kepada perangkat desa. Namun, penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dapat mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara dan masyarakat. Yang kedua, alokasi dana desa merupakan bagian penting dari anggaran yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur desa. Setiap desa berhak menerima minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota. Yang ketiga, adanya tindakan penyalahgunaan ADD oleh kepala desa merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi seperti penyalahgunaan dana desa, dampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi di desa, memperburuk kondisi masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Yang kelima, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana desa untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keenam, dalam konteks seperti adanya alokasi dana desa ini, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam pengolahan dana desa, termasuk pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta meningkatkan pengawasan dari pemerintah. Secara keseluruhan, pengolahan alokasi dana desa yang baik dan transparan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan dana harus dicegah melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.